Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan bosan-bosan ya lihat video Anggi. Jangan di-skip loh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anggi Silvana. Saya dari kelas 2A Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Oke, pasti banyak banget nih yang bertanya-tanya, ngapain sih Anggi buat video ini? Jadi, Anggi buat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah keperawatan maternitas dengan membuat video pembelajaran mengenai asuhan persalinan dari penguasaan KALA 1 sampai penguasaan KALA 4 dengan dosen pembimbing Ibu Vidya Aminin SST MKes. Jadi, teman-teman yang nonton ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya dapat menonton video-video selanjutnya. Oke, langsung aja, keep on watching. Tahapan persalinan normal. Setelah 9 bulan masa kehamilan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah persalinan. Setiap orang proses persalinannya tidak sama ya teman-teman. Ada ibu hamil dengan proses persalinan yang cepat dan ada pula ibu hamil dengan proses persalinan yang lama. Jadi jangan disamakan. Umumnya ada 4 tahap proses persalinan atau biasa disebut dengan KALA. Yang pertama yang akan dibahas adalah tahap pertama atau KALA pertama atau KALA pembukaan. Proses awal persalinan yaitu adanya kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama, biasanya fase ini berlangsung selama 14-15 jam. Berbeda dengan orang yang sudah pernah melakukan proses persalinan lebih dari 1 kali, biasanya fase ini berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga bisa diukur dengan istilah bukaan, yang dilihat dari seberapa lebar mulut rahim membuka. Jika bukaan 1 berarti mulut rahim membuka selebar 1 cm sampai bukaan sempurna. Bukaan sempurna itu adalah sampai bukaan 10 yang berarti mulut rahim membuka sampai 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Tahap selanjutnya yang akan kita bahas adalah tahapan kedua atau KALA kedua atau KALA pengeluaran atau biasa kita sebut dengan mengejan. KALA pengeluaran adalah proses keluarnya bayi dari mulut rahim yang ditandai dengan kontraksi dengan jeda yang semakin sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi bayi akan turun ke jalan lahir sehingga tenaga kesehatan akan menganjurkan klien untuk mengejan, tetapi ketika pasien mengejan, maka harus sesuai dengan instruksi tenaga kesehatan. Karena ketika bayi sudah di posisi yang pas, barulah kita diizinkan untuk mengejan. Ketika pembukaan sudah sempurna, yaitu bukaan 10 dengan mulut rahim membuka selebar 10 cm, barulah kita diizinkan untuk mengejan dan dipandu oleh tenaga kesehatan. Biasanya untuk mendorong kepala bayi keluar, biasanya mengejan 2-3 kali, maka kepala bayi akan keluar, akan terdorong dari dalam rahim. Pada fase ini, janin mulai keluar dari dalam kandungan yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Fase dimulai setelah mulut rahim sudah membuka selebar 10 cm hingga bayi lahir lengkap. Pada KALA 2, ketuban sudah pecah atau baru pecah spontan dengan kontraksi yang lebih sering terjadi yaitu 3-4 kali setiap 10 menit. Refleks mengejan juga terjadi akibat rangsangan dari bagian terbawah janin yang menekan anus dan rektum. Tambahan tenaga mengejan dan kontraksi otot-otot dinding abdomen serta diafragma membantu ibu mengeluarkan bayi dari dalam rahim. Pada akhir tahapan ini, tenaga kesehatan akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina. Proses tersebut dilakukan untuk melebarkan jalan lahir apabila diperlukan. KALA kedua akan timbul ciri-ciri yang pertama. Pada KALA kedua persalinan akan timbul sebuah perineum yang terlihat menonjol. Kemudian vulva yang membuka, adanya tekanan dari anus, banyak dan meningkat pengeluaran darah serta lendir dari vagina. Kemudian kepala mulai turun ke dasar panggul. Berikut merupakan ciri-ciri KALA 2 persalinan normal. 3 adalah tahap ketiga atau KALA ketiga atau KALA pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang 6-15 menit. Kemudian, pada umumnya tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri, serta tanpa masalah. Pada tahap ini akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit,
klien akan diberi bius lokal untuk mengurangi rasa sakit. Ini disebut juga kala uli, yaitu saat plasenta ikut keluar dari dalam rahim. Fase ini dimulai saat bayi lahir lengkap dan diakhiri keluarnya plasenta. Pada tahap ini biasanya kontraksi bertambah kuat, namun frekuensi dan aktivitas rahim terus menurun. Plasenta bisa lepas spontan atau tetap menempel dan membutuhkan bantuan tambahan. Uterus myometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat pelekatan plasenta. Tempat pelekatan menjadi semakin mengecil. Ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta akan terlipat, menebal, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Setelah plasenta lahir, dinding uterus akan berkontraksi dan menekan semua pembuluh darah sehingga akan menghentikan perdarahan dari tempat melekatnya plasenta. Sebelum uterus berkontraksi, dapat terjadi kehilangan darah 350-500 cc per menit dari tempat pelekatan plasenta. Tanda pelepasan plasenta pada kala ketiga persalinan yaitu yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus uterus. Yang kedua, tali pusat memanjang. Dan yang ketiga, semburan darah mendadak dan singkat. Selanjutnya akan kita bahas adalah tahapan keempat atau kala keempat. Ini merupakan masa 1 jam usai persalinan yang bertujuan untuk mengobservasi persalinan. Pada tahap ini, plasenta telah berhasil dikeluarkan dan tidak boleh ada perdarahan dari vagina atau organ. Luka-luka pada tubuh ibu harus dirawat dengan baik dan tidak boleh ada gumpalan darah. Untuk mengetahui apakah ada tidaknya robekan jalan lahir, maka periksa daerah perineum, vagina, dan vulva. Setelah bayi lahir, vagina akan mengalami peregangan oleh kemungkinan edema dan lecet. Introitus vagina juga akan tampak terkulai dan terbuka, sedangkan vulva bisa berwarna merah, bengkak, dan mengalami lecet-lecet. Untuk mengetahui ada tidaknya trauma atau hemoroid yang keluar, maka periksa anus dengan rectal torture. Tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan ada perdarahan serta pengawasan kontraksi setelah persalinan kurang lebih selama 1 jam. Pada tahap ini plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada perdarahan pada vagina. Kala keempat justru cukup kritis bagi wanita yang memiliki resiko perdarahan. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, karena segala kesalahan datangnya dari saya dan segala kesempurnaan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta share ke teman-temannya ya. Jika ada masukan, ada kritik dan saran, boleh komentar di kolom bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.